Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Windy Jalnadia, BP 1810441038 dari jurusan Fisika Universitas Andalas. Nah, di video kali ini kita masih akan membahas mengenai salah satu gunung api yang ada di Indonesia, yaitu Gunung Lokon, dalam mata kuliah vulkanologi yang diampu oleh Bapak Ardian Putra MSI. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membagi menjadi dua subbab pokok, yaitu mengenai profil Gunung Lokon dan juga sejarah dari Gunung Lokon tersebut. Sebelumnya, yang kita ketahui bahwa negara kita Indonesia merupakan negara gunung api dengan jumlah gunung api aktif terbanyak di dunia, yaitu 129 buah gunung api yang tersebar di jalur cincin api Pasifik, dan sekitar 8% berada di Provinsi Sulawesi Utara. Banyaknya gunung api memberikan potensi besar berupa energi panas bumi dan keanekaragaman geologi. Namun, aktivitas erupsinya berpotensi menimbulkan bencana. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan bahas dulu mengenai profil dari Gunung Lokon ini. Gunung Lokon dengan nama kawah yang dikenal dengan Tompaluan berdiri di tepian kota Tomohon, Sulawesi Utara pada posisi geografi 1 derajat 21,5 lintang utara dan 124 derajat 47,5 bujur timur. Untuk detail lokasi dapat dilihat pada gambar peta indeks lokasi Gunung Lokon, Sulawesi Utara di bawah. Berdasarkan bentuk morfologinya, kawah Gunung Lokon ini berada di pelana antara dua puncak, yaitu Puncak Lokon dan Puncak Empung, yang dikenal dengan kawah Tompaluan. Nah, oleh karena itu, ada kalanya gunung ini sering disebut sebagai Kompleks Lokon Empung. Gunung api yang terletak dekat kota Tomohon, Tondano, Manado ini bertipe stratovolcano. Untuk pemantauan terhadap gunung aktif di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Pemantauan ini dilakukan dengan memfokuskan penelitian pada aktivitas gunung api yang meliputi rekaman seismik dan gunung api yang dipantau. Untuk pos pengamatan atau pos pemantauan dari Gunung Lokon ini sendiri berada di Desa Kakaskasen, Kota Tomohon dengan ketinggian 826 meter di atas permukaan laut. Gunung Lokon merupakan salah satu gunung api aktif di Indonesia. Di sepanjang zona penunjaman lempeng terdapat 129 gunung api yang masih aktif dari total keseluruhan sekitar 500 gunung api di Indonesia. Banyaknya gunung api aktif di Indonesia ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada pada daerah lingkaran gunung api atau Ring of Fire, yaitu wilayah melingkar di mana batas-batas lempeng bertemu yang mengakibatkan munculnya banyak gunung api dan zona seismik aktif. Gunung Lokon termasuk gunung api dengan frekuensi kejadian erupsi tinggi. Dalam sejarahnya, tercatat lebih dari 33 kejadian erupsi. Karakter letusan Gunung Lokon umumnya letusan abu disertai lontaran batu pijar, kadang-kadang juga mengeluarkan lava pijar dan awan panas. Setelah itu, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu sejarah Gunung Lokon. Berikut adalah rangkaian tahun pada sejarah kegiatan erupsi letusan Gunung Lokon yang dimulai pada tahun 1829 dengan ditandai terjadinya eksplosif uap di pelana. Dan sejarah erupsi ini akan terus berlanjut hingga tahun 2007 dengan terjadinya peningkatan kegiatan erupsi. Terlebih dari itu, menurut buku ensiklopedia, pada tahun 2011 pun Gunung Lokon tetap beraktivitas. Untuk letusan yang terjadi pada tahun 1951 tidak sehebat letusan yang terjadi pada tahun 1991 dan 2001. Pada bulan Oktober 1991, gunung pernah meletus yang menimbulkan kerugian material sampai hingga 1 miliar rupiah.
Pada tahun ini terjadi erupsi abu dan pertumbuhan kubah lava. Tak hanya itu, awan panas dan tinggi asap mencapai 2000 meter. Akibat peristiwa erupsi ini, ribuan jiwa penduduk di desa Kakas Kasen 1, Kakas Kasen 2, Kinilau, dan Tinor, seketika itu warga setempat diungsikan besar-besaran ke sejumlah kawasan yang dinilai tidak rawan karena atap ribuan rumah penduduk hancur dihantam batu dan sisa dari pembakaran setebal 15 cm sampai dengan 20 cm. Selanjutnya, saat meletus pada 2001, beberapa wilayah kota Manado yang berjarak sekitar 25 km dari gunung itu ditutupi hujan sisa dari pembakaran yang mengguyur diakibatkan karena tiupan angin. Material sisa dari pembakaran yang dikeluarkan dari kawah gunung api ini terdapat wujud lava pijar dan ketinggiannya diperkirakan sampai dengan 400 meter. Namun, letusan ini tidak sebesar letusan yang terjadi pada tahun 1991. Berdasarkan catatan sejarah erupsi, pada umumnya erupsi Gunung Lokon berupa erupsi abu disertai lontaran batu pijar, kadang-kadang mengeluarkan lava pijar dan awan panas. Erupsinya berlangsung beberapa hari. Bila terjadi erupsi besar, maka bahaya utama Gunung Lokon atau bahaya primernya atau bahaya yang langsung akibat erupsi tersebut adalah luncuran awan panas, lontaran piroklastik atau bom vulkanik, lapili, pasir dan abu, dan juga aliran lava. Sedangkan bahaya sekunder atau bahaya yang tidak langsung dari erupsi adalah lahar hujan yang terjadi setelah erupsi apabila turun hujan lebat di sekitar puncak. Untuk gejala Gunung Lokon menjelang meletus, pada umumnya berupa menebalnya asap kawah, tingginya berfluktuasi antara 400 hingga 600 meter di atas bibir kawah. Makin lama, asap tersebut akan makin menebal dan suatu saat akan berubah menjadi warna kelabu, yang menandakan bahwa material berukuran abu sudah terbawa keluar. Sumber informasi dalam pembuatan video ini didapat dari website resmi Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, dari jurnal dan buku ensiklopedi. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sampai di penghujung video. Sekian pembahasan dari saya mengenai Gunung Api Lokon. Semoga bermanfaat. Saya Windy Jalnadia mengucapkan terima kasih banyak dan selamat menjalankan ibadah puasa. Bye.